Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dan teman saya akan mendebatkan janji-janji dari Paslon 02 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Haki Azari dan ini teman saya. Dan saya Muhammad Fatan Farizi. Kali ini saya akan membahas pro-nya. Pertama ada meningkatkan gizi anak sekolah. Program makan siang gratis dapat memastikan bahwa anak-anak di Indonesia mendapatkan asupan gizi yang cukup, yang sangat penting untuk perkembangan fisik dan mental mereka. Menurut saya dari sisi yang kontra, di program pemerintah ini belum jelas bagaimana pemerintah memantau gizi dari makan siang yang akan diberikan kepada nanti murid-murid di Indonesia. Dan seharusnya juga pemerintah dalam program ini mengkaitkan dan mengajak para ahli gizi untuk membantu dalam program makan siang ini, yang akan membuat masyarakat khawatir tentang gizi yang akan didapatkan oleh para siswa di dalam program ini. Dan dari sisi kontra di dalam program makan siang dari Pak Prabowo ini, ada sesuatu yang besar tentang masalah biaya. Biaya dalam program makan siang ini pasti akan mengambil dana yang besar, apalagi bersamaan dengan jalannya pembangunan kota IKN yang juga akan mengambil dana pemerintah yang sangat banyak. Lalu bagaimana pemerintah akan bisa menjalankan program ini? Masyarakat akan khawatir kalau seandainya pemerintah akan membuat objek pajak baru atau menaikkan pajak. Ini pasti akan menyusahkan masyarakat. Dan apakah pemerintah bisa memastikan bahwa program ini bisa berjalan dengan lancar? Bagaimana dengan Anda? Ya menurut saya nih ya emang benar, katanya bakal dananya butuh banyak banget nih. Kalau nggak salah nih ya ada berita katanya sekitar 450 triliunan. Terus pemerintah nih kata denger nih ya, katanya pemerintah bakal berencana melakukan impor susu dan mengalokasikan anggaran dari penciptaan objek pajak baru. Apa aja sih pajaknya? Kalau nggak salah tuh pajaknya ada anomali harga komoditas dan winterval profit wall, serta hasil pengadilan yang sudah inkrah. Prabowo Subianto yakin bahwa program makan siang dan susu gratis dapat diwujudkan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN singkatannya, tanpa meningkatkan defisit APBN lebih dari 3%. Dia mengatakan bahwa menjaga defisit APBN bukan suatu keharusan dan bahwa Indonesia memiliki tradisi untuk mengatur definisi APBN. Silakan. Lalu sesuai dengan perkataan Anda dan juga yang saya dengar dari Pak Prabowo langsung, bahwa susu yang akan dibagikan di para murid di Indonesia akan diimpor. Bukankah seharusnya dalam program ini bisa menaikkan juga sumber daya di dalam negeri? Bukankah seharusnya begitu? Kenapa harus mengambil impor susu dari India? Seharusnya pemerintah juga bisa memanfaatkan sumber daya di negara kita sendiri. Oke, maaf saya sanggah lagi. Mungkin ya teknologi di Indonesia masih kurang nih, kayak pabrik susunya masih kurang, atau sapi-sapi yang ada di Indonesia masih belum terlawat lah dan menghasilkan susu yang benar-benar bagus. Mungkin gitu ya Bang. Kalau begitu berarti menunjukkan kalau program ini belum direncanakan dengan matang. Seharusnya pemerintah memerhatikan dulu dasar-dasar sumber daya, lalu bisa digunakan untuk mengerjakan proyek yang lebih besar.
Kenapa pemerintah lebih fokus kepada proyek yang lebih besar? Seharusnya pemerintah fokus terhadap sumber daya terlebih dahulu yang menjadi dasar akan berjalannya proyek yang akan lebih besar. Saya nyerah, Bang. Tadi saya kalah. Oke. Lanjut ke poin kedua. Di poin kedua ini mengurangi ketimpangan sosial. Program ini dapat membantu keluarga kurang mampu yang mungkin kesulitan menyediakan makanan bergizi untuk anak-anaknya. Kayak yang kita tahu sekarang kan banyak maaf nih ya orang-orang yang kaum bawah atau contohnya kayak pengemis deh, kan mereka pasti kan punya anak yang pasti buat makan sehari aja susah nih ya kan. Baik, dalam program makan siang ini mungkin bisa saja mengurangi ketimpangan sosial pada masyarakat. Tapi menurut saya, makan siang ini bukanlah solusi untuk memecahkan masalah ketimpangan sosial. Seharusnya pemerintah, masih banyak sekali warga masyarakat di timur-timur sana atau di Papua sana yang masih belum mendapatkan pendidikan yang layak. Sebagian mereka ada yang belum masuk SD, ada belum masuk SMP, SMA. Bahkan menurut statistik nasional di masyarakat Indonesia yang sarjana S1 itu masih 8%. Menurut saya ini bukanlah solusi yang tepat untuk mengurangi ketimpangan sosial. Seharusnya pemerintah lebih fokus terhadap pendidikan terlebih dahulu. Banyak dari masyarakat kita yang belum sekolah, lalu kekurangan biaya untuk melanjutkan pendidikan. Jadi menurut saya makan siang ini bukan solusi yang tepat untuk mengurangi ketimpangan sosial. Oke, kita lanjut ke topik ketiga mengenai masalah risiko penyalahgunaan dan juga efisiensi dana. Sudah menjadi rahasia umum ya di Indonesia bahwa di negara Indonesia ini masih lemah sekali hukum terhadap kasus korupsi ya. Lalu tentang program ini akan banyak sekali celah-celah untuk melakukan penyalahgunaan dana. Contohnya dari segi impor nanti susu dari India. Belum lagi tentang logistik. Belum lagi tentang pelaksanaan. Yang mana program ini merupakan program skala nasional yang seharusnya pemerintah harus fokus untuk memperhatikan masalah penyalahgunaan dana ini. Belum lagi pemerintah harus difokuskan terhadap proyek IKN. Bagaimana pemerintah bisa membagi fokusnya untuk menangani penyalahgunaan dana IKN dan makan siang gratis. Belum lagi tentang kredit startup. Itu merupakan dana-dana yang besar kan tentunya. Pasti banyak sekali celah untuk penyalahgunaan dana. Bagaimana? Saya akan menyanggah pernyataan dari teman saya Fatan. Pastinya jika paslon 02 sudah dilantik jadi presiden dan wakil presiden, hal yang pertama mereka buat pasti akan menciptakan lingkungan pemerintah yang menjaga integritasnya supaya para pemilihnya akan menjadi percaya akan mereka yang telah menjanjikannya kepada masyarakat. Jadi tadi kan soal anggaran dana. Setiap program yang akan dibuat akan ada pemantauan yang ketat di bagian anggaran agar tidak terjadi kebocoran anggaran. Oke, baik. Itu saja perdebatan tentang program makan siang pada hari ini. Terima kasih yang telah mendengarkan. Mohon maaf jika ada salah kata dari kami berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.